Itu apa yang harus dilakukan? Apakah harus berperang? Idfa billati ahsanu syai'ata nahnu a'lamu bima yasifun. Balaslah kejelekan mereka dengan kebaikan. Kami, kata Allah, mengetahui terhadap apa yang mereka sifatkan. Jadi mereka mengetahui, Allah mengetahui apa saja tingkah laku mereka. Tetapi dalam kondisi dakwah, kondisi Mekah ini, Rasulullah dianjurkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah trik ketika orang berbuat jahat dibalas dengan kebaikan, maka dalam ayat lain disebutkan, maka tiba-tiba orang yang awalnya musuh bisa menjadi teman. Ini adalah cara dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman Quran? Setelah kita salat subuh, sedikit kita lanjutkan tadarus kita, belajar kita tentang Al-Quran pada surat Al-Mu'minun bagian ke-11. Kalau sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak berdialog kepada musyrikin Mekah yang tidak kunjung beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakunya beriman tetapi keimanan mereka salah. Apa yang menjadi parameter kebenaran mereka tidak sama dengan kebenaran yang disampaikan dari Allah melalui Rasulullah. Maka pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak berdialog kepada Rasulullah, petugas Allah, di mana beliau yang memiliki mandataris Allah di muka bumi untuk menafsirkan Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anjuran kepada Nabi agar berdoa kepada Allah ketika bencana itu, azab itu tertimpa kepada mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbi imma turiyani ma yu'adun. Katakanlah, ya Tuhanku, ketika Engkau memperlihatkan kepadaku apa yang Engkau janjikan, yaitu siksa. Ini permohonan dari Rasulullah, dari petugas Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi azab itu menimpa pada orang-orang yang tidak beriman itu. Rabbi fala tazalni fil qaumid dhalimin. Ya Tuhanku, jangan jadikan aku berada bersama orang-orang yang zalim. Kenapa? Azab itu menimpa orang yang zalim. Kalau berada di sana, maka bisa jadi orang beriman pun kena azab itu. Maka ini adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang sangat rasional agar diselamatkan dari azab Allah. Karena sudah menyampaikan kepada mereka, tapi mereka tetap tidak beriman. Wa inna la nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Dan sesungguhnya kami pada memperlihatkan kepadamu apa yang dijanjikan itu adalah sangat berkuasa. Jadi Allah mampu menunjukkan pada saat itu juga atau pada waktu yang tepat bahwa Rasulullah akan melihat siksa itu kepada orang-orang yang menolak beriman. Ini bisa dilihat pada Perang Badar misalnya, dan ketika Futuh Mekah, bagaimana orang-orang yang tidak beriman itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mungkin, sangat bisa Allah untuk memperlihatkan azab itu ketika para petugas Allah yang memperingatkan akan azab itu masih ada. Dan Allah memperlihatkan. Dan ini tentu sangat mengerikan, sangat menyedihkan. Tapi boleh jadi azab itu tidak terjadi pada waktu itu. Yang terjadi adalah sebaliknya mungkin. Pada saat itu, Nabi diolok-olok, Nabi disiksa, Nabi juga diganggu, diancam, dan sebagainya. Karena ayat ini turun di Mekah ketika Nabi Muhammad masih dalam kondisi lemah. Sehingga dalam kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Apakah harus berperang? Idfa billati ahsanu syai'ata nahnu a'lamu bima yasifun. Balaslah kejelekan mereka dengan kebaikan. Kami, kata Allah, mengetahui terhadap apa yang mereka sifatkan. Jadi mereka mengetahui, Allah mengetahui apa saja tingkah laku mereka. Tetapi dalam kondisi dakwah, kondisi Mekah ini, Rasulullah dianjurkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah trik ketika orang berbuat jahat dibalas dengan kebaikan, maka dalam ayat lain disebutkan, maka tiba-tiba orang yang awalnya musuh bisa menjadi teman. Ini adalah cara dakwah. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan lagi. Dalam kondisi memang belum mampu, belum memiliki kekuatan umat Islam pada saat itu. Wa qur rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan. Jadi ini karena manusia itu tidak bisa melihat setan, sementara setan melihat kita. Mereka sangat cerdas sebenarnya setan itu. Sehingga salah satu cara agar dijauhkan dari bisikan, dari godaan setan itu adalah selalu berlindung kepada Allah. Sebutlah nama Allah dalam setiap melakukan sesuatu, maka setan akan jauh. Karena dia akan mengecil ketika mendengar
nama Allah. Jadi ini anjuran dari Allah. Bisa juga perintah dari Allah agar selalu berdoa meminta kepada Allah dari apapun yang akan terjadi kepada diri kita. Ketika tadi sebelumnya meminta untuk dijauhkan dari azab yang menimpa orang-orang yang tidak beriman, hari ini pun meminta kepada Allah ini sebagai tanda kedekatan kita dengan Allah agar tidak digoda oleh setan, terutama apalagi ketika syakaratul naudzubillah min dzalik, karena setan itu akan selalu berusaha menggoda manusia. Wa'udzubika rabbi ayahdurun, dan aku berlindung kepada Engkau ya Tuhanku dari kehadiran setan. Jadi setan itu akan hadir ketika manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelajaran daripada bagian ini, yang pertama tadi, kita harus selalu mengucapkan kata Allah, kalimah thayyibah, nama Allah, agar tidak digoda oleh setan. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa agar dijauhkan dari setan. Karena setan itu akan selalu menggoda manusia. Yang kedua, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Maafkan kejahatan itu sehingga nanti orang-orang yang awalnya jadi musuh bisa menjadi teman. Ini adalah trik dakwah ketika umat Islam di Mekah, yaitu saat situasi pada waktu itu masih dalam kondisi lemah. Yang ketiga, selalulah dekat kepada Allah dan mintalah agar siksa yang ditimpakan kepada orang-orang yang tidak beriman tidak menimpa diri kita. Dan doa juga harus dibuktikan dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar, bahwa kita selalu menyampaikan kepada mereka agar tidak termasuk orang-orang yang dayus, artinya membiarkan kejelekan terjadi di masyarakat. Maka seorang muslim, apalagi seorang petugas Allah, ini khitabnya kepada Rasulullah, maka dia harus selalu mengajak kepada kebaikan dan balaslah kejahatan mereka dengan kebaikan. Maka yang jadi musuh awalnya bisa menjadi teman. Sadaqallahul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.